Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Claudia Permata Dinda, berikut catatan redaksi Gubernur baru untuk Provinsi Jambi. Al-Haris dan Abdullah Sani, Rabu sore secara resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021 hingga 2024. Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Rabu sore Al-Haris dan Abdullah Sani secara resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi untuk periode 2021 hingga 2024. Pelantikan ini berlangsung lancar dan penuh hikmat, dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur, sebagai Wakil Gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Pelantikan ini juga berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan. Sementara usai dilantik, dalam sambutannya Al-Haris mengutarakan dirinya dan Wakil Gubernur akan menekan angka penyebaran COVID-19 dan memulihkan ekonomi Provinsi Jambi. Usai dilantik, Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di hadapan Presiden dan tamu undangan yang hadir, Al-Haris juga mengutarakan dirinya akan menekan angka penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi. Selain itu juga memulihkan ekonomi Provinsi Jambi akibat pandemi COVID ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Pertama, kami terima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang telah melantik kami dengan Pak Wakil Gubernur Jambi. Tentunya tugas kami yang pertama adalah bagaimana menekan angka COVID-19 di Jambi. Yang kedua sekaligus juga kami akan tentunya memulihkan ekonomi Jambi tentunya, yang merupakan juga tujuan daripada nasional kita, yaitu memulihkan ekonomi nasional. Yang berikutnya saya kira karena kita sedang kondisi COVID, tentu kita sedang berjibaku bagaimana melawan COVID sehingga daerah aman, rakyat aman, dan kita bisa bekerja seperti sedia kala. Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih masa jabatan 2021-2024, Al-Haris dan Abdullah Sani akhirnya tiba di Jambi usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Keduanya disambut tarian adat Sekapur Sirih di areal VVIP Bandara Sultan Taha Saifuddin, Jambi. Usai dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu sore, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024 akhirnya Kamis pagi tiba di Provinsi Jambi sekitar pukul 10 Kamis pagi. Keris si Ginjai senjata ampuh, meriam si jimat di tanah pilih. Kami susun jarinan 10 dengan hati yang bersih, muko nan berseri. Ambek tapak di tepi hulu, tanam ketolu di tanah pilih. Kedatangan Bapak, Ibu kami terima, dipersilakan makan sirih.
Kepulauan Sirih nan sekapur, Pinang nan selayang, Rokok nan sebatang. Tanda penghormatan tertinggi rakyat Jambi menerima kedatangan Bapak, Ibu, beserta rombongan. Keduanya langsung disambut di Terminal VVIP Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan tarian sekapur siri serta kesenian kompangan dan pencaksilat. Dalam kesempatan ini turut hadir menyambut kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang baru, mantan Gubernur Jambi yang kini duduk di bangku DPR RI Hasan Basri Agus, serta unsur Forkopimda Provinsi Jambi, mulai dari Ketua DPRD, Kapolda, dan Rem dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Serta turut pula hadir unsur Forkopimda Kabupaten Merangin. Penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani ini dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat, terutama di ruang kedatangan VVIP. Jumlah tamu pun dibatasi. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Sebagai Gubernur Jambi, Al-Haris berkomitmen penuh mengabdikan dirinya kepada rakyat Jambi bersama Abdullah Sani serta akan bersungguh-sungguh membangun Provinsi Jambi. Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai tiba di Jambi. Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani dalam keterangan persnya usai tiba di Jambi mengungkapkan tugas pertama yang akan dilaksanakannya sebagai gubernur baru yakni menekan penularan COVID-19 di Provinsi Jambi. Selain masalah corona, ia juga menyoroti soal pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang terhambat. Menurutnya, sebagai pemerintah tidak boleh terlena hanya mengurusi pandemi COVID-19 saja. Pemerintah mesti bekerja keras membangun ekonomi dan infrastrukturnya. Mantan Bupati Merangin 2 periode ini juga berkomitmen penuh mengabdikan dirinya kepada rakyat Jambi bersama Abdullah Sani. Ia mengatakan akan bersungguh-sungguh membangun Jambi. Tugas besar kami tentu tidaklah mudah, sebab pemimpin daerah dalam kondisi wabah virus corona yang sedang berkecamuk luar biasa, tantangannya luar biasa. Oleh karena itu kami bekerja tentu akan sungguh-sungguh dan tidak. Rakyat sedang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karena tiap hari wabah virus corona ini semakin merajalela dengan varian-varian yang baru. Ini luar biasa bagi kita. Maka dari itu kami berdua tentu diawali dengan tugas kami yang pertama tentu adalah bagaimana kami menekan angka COVID-19. Kami harus mampu dengan seluruh bupati wali kota yang ada, dengan Pak Kapolda, Pak Danrem dan Pemda lainnya, Ketua DPR, harus mampu bagaimana mengendalikan COVID-19 di Provinsi Jambi tentunya. Di akhir sambutannya, ia mengharapkan doa dari seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi agar mereka dapat bekerja dengan baik. Bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis siang Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani mengikuti serangkaian acara serah terima lembaga adat dari Merangin ke Lembaga Adat Provinsi Jambi. Tradisi adat ini dilakukan dalam menyambut pemimpin baru Provinsi Jambi. Setelah tiba di Jambi pada Kamis pagi, ada beberapa rangkaian kegiatan dari Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Salah satu di antaranya pelaksanaan serah terima Lembaga Adat Melayu Merangin ke Lembaga Adat Melayu Jambi. Dengan memakai baju adat Melayu Provinsi Jambi, Al-Haris beserta istri didampingi langsung Abdullah Sani beserta istri mengikuti acara tradisi serah terima adat Melayu Jambi. Tradisi adat ini dilakukan dalam rangka menyambut pemimpin baru Provinsi Jambi.
Sebagaimana diketahui, sebelum menjadi pembina lembaga adat di Provinsi Jambi, Al-Haris sebelumnya menjadi pembina lembaga adat di Kabupaten Merangin. Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan ini mengatakan adat merupakan bagian hukum paling penting dalam masyarakat dan memiliki kekuatan besar dalam membantu roda pemerintahan. Dikatakan Al-Haris, hukum adat akan diterapkan di daerah-daerah tertentu dan akan ada sanksi bagi warganya yang tidak patuh akan prokes. Dan pada hari ini alhamdulillah berlangsung acara serah terima dari lembaga adat Merangin ke lembaga adat Provinsi Jambi. Karena dalam adat selama ini saya selaku pembina lembaga adat di Merangin. Nah sekarang adalah pembina lembaga adat di Provinsi Jambi. Nah kenapa? Karena adat ini penting bagi kita semua. Adat merupakan suatu kekuatan besar yang ada, yang sangat besar perannya membantu pemerintah. Ya, kenapa? Karena adat itu hukum yang melekat di dalam masyarakat, yang kalau itu ditegakkan itu luar biasa membantu pemerintah dalam kerja. Karena itu saya kira ke depan kami akan sinergi dengan lembaga adat, kita bersama-sama banyak hal positif yang saya kira ke depan kita akan bersama. Ya. Misalnya dalam hal tadi saya sama dengan lembaga adat akan mengkaji kalau ke depan ada hukum adat mungkin di daerah-daerah tertentu, nanti dalam rangka untuk memberikan sanksi pada warga yang tidak patuh dengan prokes. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan sambutan pidato perdananya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi masa jabatan 2021-2024 dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Jambi. Jumat pagi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani menghadiri secara langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian sambutan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada masa jabatan 2021-2024. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang didampingi oleh 3 Wakil Ketua DPRD lainnya beserta para anggota DPRD. Selain itu turut hadir beberapa kepala daerah kabupaten kota, kemudian juga hadir anggota DPR RI Dapil Jambi dan para kepala OPD lingkup Pemprov Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan terdapat 3 misi yang akan dilaksanakan untuk rencana pembangunan Jambi ke depannya, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan kualitas SDM. Selanjutnya, ia juga menyampaikan telah merencanakan beberapa program prioritas yang merupakan program jangka pendek maupun jangka menengah. Menurutnya, program jangka pendek harus dilaksanakan segera karena merupakan upaya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Al-Haris menambahkan, program prioritas untuk pemulihan dan peningkatan perekonomian daerah salah satunya akan didorong melalui program unggulan yang diberi tagline Dumi Sakti. Dirinya menjelaskan program unggulan ini terdiri dari 5 pilar, yaitu Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis, dan Jambi Responsif. Maka terdapat 3 hal misi yang akan dilaksanakan, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan kualitas sumber daya manusia. Memantapkan tata kelola pemerintahan tentu tidak terlepas dari reformasi birokrasi yang akan diupayakan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta pengelolaan keuangan daerah yang diiringi dengan peningkatan pelayanan publik. Tentu saja dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan cara yang dikehendaki oleh tatanan revolusi industri dan tata kehidupan normal baru yang mengedepankan lingkungan digital dan banyak menggunakan jaringan komunikasi, data, dan informasi. Selain itu, gebrakan baru yang dilakukan Gubernur Jambi ini dalam penanggulangan COVID-19. Salah satunya akan membuat ex-rumah sakit Pertamina Bajubang Batanghari menjadi tempat perawatan pasien COVID-19 untuk Provinsi Jambi. Warga di Provinsi Jambi menaruh harapan penuh kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang baru, mulai dari pembangunan yang merata hingga kesejahteraan sosial. Berikut rangkuman liputannya untuk Anda.
Usai dilantik secara resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi, kini di pundak Al-Haris dan Abdullah Sani tertanam harapan dan impian masyarakat Jambi, mulai dari pembangunan yang merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi, pendidikan hingga kesejahteraan sosial. Kalau kita sebagai warga Serlamun, kita berharap ke depan semoga gubernur yang baru ini bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama di Provinsi Jambi. Itu harapan kita yang paling utama. Terus yang kedua, semua pembangunan agar dilakukan terutama jalan, karena jalan ini adalah salah satu nadi perekonomian masyarakat Provinsi Jambi. Berharap mengayomi kaum perempuan, kaum ibu-ibu kan, menciptakan lapangan kerja buat ibu-ibu yang seperti janda kan ada lapangan kerjaan untuk dia. Sangat berharap besar pada gubernur baru untuk bisa pertama sekali kita menjalankan tugasnya supaya bisa amanah, pertama sekali amanah, kemudian bisa menepati janji-janjinya dalam membangun Provinsi Jambi ini. Pembangunan untuk Jambi, untuk Tanjung Barat itu diperhatikan. Ya, jangan tebang pilih. Bangunlah Jambi ini sama Tanjung Barat ini sebenar-benarnya dapat diperhatikan. Kemudian masyarakat yang di bawah nol kemiskinan itu tolong juga diperhatikan itu. Harapan saya kepada Bapak Gubernur Al-Haris yaitu fokus untuk membangun milenial dalam sisi usaha, dalam menciptakan wirausaha milenial seperti bantuan dalam bentuk UMKM ataupun infrastruktur yang mendukung demi usaha-usaha anak muda zaman sekarang, Pak. Selain itu, harapan saya jadi pemimpin yang amanah, jujur, bertanggung jawab, bisa menjadi contoh bagi masyarakat di Batanghari khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya. Miskin misalnya. Nah itu benar-benar dicairkan saya eloknya. Misalnya sebulan 200, jangan sebulan sekian turunnya sekian. Itu kemana? Dananya ya. Mata dana PKH itu kan ada untuk stabilitas. Kemana untuk stabilitas? Iya ya Pak ya. Ada dapat stabilitas. Tim Liputan, Cek TV melaporkan. Para petani pun turut menaruh harapan kepada gubernur dan wakil gubernur Jambi yang baru agar dapat membawa angin segar di dunia pertanian Provinsi Jambi. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai jumpa Jack TV Inspirasi Kita. Tidak hanya dari warga dan para kaum milenial, para petani juga menggantungkan harapan perubahan kepada gubernur dan wakil gubernur Jambi yang baru saja dilantik. Petani mengharapkan gubernur dan wakil gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani dapat meningkatkan komoditi pertanian di Provinsi Jambi seperti karet dan kelapa sawit. Selain itu juga dapat memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi akses petani dalam mengeluarkan hasil produksi pertanian sehingga daya jual petani lebih meningkat. Kalau untuk petani kami harapkan seperti yang sekarang ini, karet dan sawit ini supaya mobilitas dari harga itu tetap distabilkan sampai saat ini. Iya. Itu yang kami harapkan. Jalan Bang ya? Ya jalan, harga pun distabilkan, jalan diperbaiki lagi, lebih bagus lagi untuk kelancaran untuk melakukan usaha.